Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regita Ayu, NIM 2018-538, kelas Hukum Ekonomi Bisnis I. Saya di sini akan menjelaskan tentang hukum perusahaan. Hukum perusahaan dibagi menjadi dua, yaitu perusahaan perseorangan dan perkumpulan. Perusahaan perseorangan adalah suatu perusahaan yang dikelola oleh perorangan atau individu. Sedangkan perkumpulan yaitu suatu perusahaan yang terdiri dibagi dari beberapa orang. Perkumpulan ini dibagi menjadi dua, yaitu bukan badan hukum dan badan hukum. Bukan badan hukum yang pertama, persekutuan perdata atau masjab, yang merupakan perkumpulan yang didirikan atas dasar perjanjian yang bersifat konsensual atau kesepakatan para pihak. Persekutuan perdata ini mempunyai unsur-unsur, yaitu satu, adanya imbreng, uang, barang, atau tenaga atau pikiran. Yang kedua, adanya pembagian keuntungan. Dalam pasal 1618 BW dijelaskan, perseroan perdata adalah suatu persetujuan antara dua orang atau lebih yang berjanji untuk memasukkan sesuatu ke dalam perseroan dengan maksud supaya keuntungan yang diperoleh dari perseroan itu dibagi di antara mereka. Pada pasal 1619 BW, perseroan perdata harus ditunjukkan pada sesuatu yang halal dan diadakan untuk kepentingan bersama para anggotanya. Masing-masing anggota wajib memasukkan uang, barang, atau usaha ke dalam perseroan itu. Yang selanjutnya yaitu firma. Firma adalah persekutuan antara dua orang atau lebih yang menjalankan perusahaan dengan nama bersama. Pada firma ini hanya terdapat sekutu kerja, yaitu firman. Ciri-ciri firma yaitu 1. Menjalankan perusahaan, 2. Dengan nama bersama, 3. Adanya tanggung renteng, 4. Masing-masing sekutu dapat mengikat firma dengan pihak ketiga. Selanjutnya yaitu CV. CV yang juga disebut persekutuan komanditer adalah firma yang mempunyai satu atau beberapa orang sekutu komanditer. Perbedaan CV dan firma yaitu 1. Syarat pembentukan dan pendirian, 2. Jumlah sekutunya, 3. Tanggung jawab sekutunya, 4. Kepailitannya. Pada pasal 19 KUHD, perusahaan komanditer adalah suatu perseroan untuk menjalankan suatu perusahaan yang dibentuk antara satu orang atau beberapa orang persero yang tanggung-menanggung, bertanggung jawab untuk seluruhnya pada satu pihak dan satu orang atau lebih sebagai pelepas uang pada pihak yang lain. Selanjutnya yaitu yang badan hukum. Yang pertama adalah PT. PT adalah badan usaha yang dilindungi oleh hukum dengan modal yang terdiri dari saham. Unsur-unsur PT yaitu organisasi yang teratur, harta kekayaan sendiri, melakukan hubungan hukum sendiri, mempunyai tujuan sendiri, dan pendiriannya berdasarkan perjanjian. Selanjutnya yaitu koperasi. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Prinsip koperasi yaitu 1. Keanggotaannya bersifat sukarela dan terbuka. 2. Pengelolaan dilakukan secara demokratis. 3. Pembagian SHU secara adil. 4. Pemberian balas jasa sesuai modal. Yang kelima yaitu kemandirian. Selanjutnya yang ketiga yaitu yayasan. Yayasan adalah suatu badan hukum yang mempunyai maksud dan tujuan bersifat sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Sebagai badan hukum, yayasan mempunyai persyaratan sebagai berikut. Terdiri atas kekayaan yang dipisahkan, kekayaan untuk mencapai tujuan yayasan, 3. Tujuan bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, 4. Yayasan tidak memiliki anggota. Yayasan dapat dibubarkan jika jangka waktu AD berakhir, tujuan tercapai atau tidak tercapai, putusan pengadilan dengan alasan 1. Melanggar ketertiban umum dan kesusilaan, 2. Dinyatakan pailit.
Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.